Berapa banyak uang yang aku beri kepada kamu pada saat itu? Tadi juga. Maafin aku terus nih. Kado-kado dia makasih. Kado makasih. Ayo, masih inget nggak? Aku masih inget loh. Hampir 20 juta. 20 juta. Suasana pemilu diduga sangat tidak tepat waktunya untuk share 20 video juta ke-6 dong, bagi ya. Haris Kui. Mungkin saat yang tepat untuk promosi ada terlebih video dahulu. ke-6 yang tidak bisa diupload ke YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Kueni. Nah, ini permasalahannya. Kalau video 1 itu trending topik di YouTube mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Isi video ke-6 yang tidak diizinkan ingin diupload. Mengapa? Saking senangnya bicara kenangan di Vietnam saat diberi uang oleh Haris, Kueni minta di-kiss dan Sung Jauh lewat TikTok karena saat ini banyak saingan baru yang sering PK dengan Haris Kui. Rasa cemburunya mulai berkurang karena Haris selalu minta izin dulu. You want see sound the ship? Di PK kali ini, You want see sound the ship? Haris Kui memberi bocoran ke netizen tentang isi video ke-6 yang belum dapat restu dari Kueni. Penasaran orang kan, mengapa sih ramalan kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Sejak saat itu gedung film benar-benar diserbu. Padahal tadinya di video terakhir kita akan bertukar kado, tapi karena kamu tidak ingin mempostingnya, jadi mereka tahu sekarang. Walau video itu tidak diposting karena Kueni keberatan, tapi netizen dapat bocoran bahwa di dalamnya ada tukar-menukar kado. Netizen jadi tambah penasaran apa isi lengkap di video itu. Patut diduga video ke-6 sesungguhnya akan diupload. Namun nunggu waktu yang tepat saja. Video trước chúng ta định đổi quà nhưng vì bạn không muốn đăng nên giờ họ đã biết rồi. Ya. Teman-teman, why? Teman-teman lihat Sondership. Teman-teman tahu Sondership. Aku keep you. Yes, I know. I know. Why is it? Tadinya, wait. Tadinya pertukaran kado kita antara Shaun the Sheep dan kadoku akan ditunjukkan di video, tapi karena kamu tidak ingin memposting video yang akhir, jadi teman-teman tahu melalui video tersebut. Semakin sering Haris Kui membahas isi cerita di video ke-6, netizen semakin penasaran untuk segera menontonnya, seperti ingin mengulang sukses tayangan video ke-5. Saat itu netizen diberi bocoran tentang 20 pohon kelapa di halaman rumah Kueni. Kini Haris Kui memberi bocoran tentang tukar kado. Begitulah hebatnya Haris Kui dan Kueni, pasangan yang kompak, membuat penasaran netizen. Ya, aku tahu ya. Bang, kalau AN ke Indo mau diajak main kemana? Gak tahu ya, mungkin ke Bali kali ya, Bali atau Yogyakarta. Ngomong atuh Tersanjung karena realitanya ketika pergi ke Vietnam saja, orang-orang Vietnam mengatakan bahwa Kueni itu kalau mempergunakan hijab tampak lebih cantik. Itu menurut pengakuan Kueni setelah dialog di live streaming YouTube tadi malam. Apakah domba itu masih memiliki aromaku? Karena saat ini netizen sedang fokus ke acara pemilu tahun 2024, jadi tidak tepat menayangkan video. Tapi saatnya bikin netizen penasaran tentang aroma wangi parfum yang Kueni kenakan saat itu, sempat sebelum tayang video ke-1. Kueni di TikTok menunjukkan hijab yang dipakai saat jalan-jalan bersama Haris Kui di Vietnam. Kueni tidak pernah mencuci hijab itu karena ada wangi parfum yang dipakai Haris Kui selama perjalanan. Haris tidak ingin seperti Mondi Tato yang membuat berita miring, membuat berita tentang Ustadz Abid Lau di Malaysia. Akhirnya netizen antipati dan menghujat Mondi, Haris Kui, dan Kueni justru membuat simpatik netizen.
dia kini bikin isu unik yang tidak menyakiti orang lain. Teko ada hubungannya dengan domba. Inilah yang membuat penasaran. Queenie dulu bercerita sambil menangis saat rindu ke Haris Kui. Aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Lewat PK di TikTok, Queenie sebelum video ke-1 di-share Haris Kui, dia bercerita sambil menangis ke netizen. Saat rindu ke Haris Kui, aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Maka video ke-1 itu, saat tayang langsung menduduki rating 1 di YouTube. Sangat berbeda saat Mondi Tato publikasi album lagu, Mondi mendapat cacian. Berguru dari kisah pahit Mondi Tato, saat publikasi album lagu, Mondi Tato sedang menerima badai hujatan netizen. Maka lagunya tidak disukai netizen. Tapi PK Queenie dan Haris Kui membahas isi video ke-6, menyangkut tukar kado dan wangi domba, membuat rindu netizen yang butuh hiburan. Mari kita apresiasi penampilan Mondi Tato yang mulai lepas hijab dan gabung dengan anak-anak pun di jalan raya. Yang berbanding terbalik dengan Queenie yang dulu model serba terbuka di video klipnya. Di Vietnam jarang wanita berhijab. Kini menduduki peringkat utama di TikTok Indonesia. Trai ông có thể tiếp tục duy trì. Lagu Runtah Dul Sumbang ini begitu sempurna dinyanyikan wanita Vietnam kembaran Queenie. Tentu saja netizennya dari Indonesia, bukan netizen Vietnam. Sehingga produk dari Vietnam begitu mudah dicerna dan digandrungi milenial di Nusantara. Padahal Haris Kui adalah orang yang punya jasa meningkatkan follower mereka. Untuk menjawab komentar begitu, tampaknya tidak menarik, makanya banyak netizen yang bertanya, kalau memang tidak mau siaran langsung ya jangan tampil berdua dong, katanya begitu. Banyak reaksi-reaksi di YouTube itu, streaming itu, makanya sekarang disetting menjadi pribadi. Kemudian mengapa mengklarifikasi bahwa Queenie mempergunakan hijab itu bukan karena Haris? Ini juga pasti untuk mengklarifikasi karena selama ini dianggap Haris tidak bertanggung jawab. Sudah Queenie berhijab, belajar Al-Quran, membaca Fatihah, ayat-ayat pendek, menyanyikan lagu-lagu kasidah, gambu, sudah hafal begitu. Kok Harisnya tidak memberikan kepastian? Kapan ada kepastian? Karena Queenie kan sudah usia 23 tahun untuk perempuan matang untuk pergi ke pelaminan. Tapi Haris tetap menganggap sebagai bestie. Tetapi digarisbawahi oleh Queenie, bestie tapi rindu. Nah, tadi malam dikupas tuntas masalah agama Queenie juga yang bukan Islam, masalah hijab juga boleh dibuka, boleh tidak, karena itu hanya passion, tidak ada tekanan dari Haris sebab mempergunakan hijabnya itu sebelum kenal dengan Haris. Nah, karena di siaran live streaming YouTube itu banyak kendala, banyak netizen yang meminta untuk pindah ke TikTok seperti biasanya. Tentu saja Queenie sangat senang, akhirnya pindahlah ke TikTok. Tetapi tersendiri, Haris TikTok sendiri, Queenie juga acara sendiri, dan kelihatannya tidak ada janjian. Ketika Haris itu sedang live di TikTok, banyaklah komentar-komentar, Queenie dipanggil dong, Queenie juga sama sedang tayang gitu. Nah, seperti tayangan di belakang ini adalah Haris tersendiri, siaran tersendiri. Begitu juga Queenie juga dialog dengan orang lain. Dan untuk Queenie kalah terus sampai dipaksa karena sudah 3 kali kalah, coret muka. Nah, akhirnya terpaksa dicoret muka ya, padahal sudah salam untuk pamitan. Kemudian klarifikasi tentang hijab, tentang ajaran agama yang dianut keluarga Queenie sudah diklarifikasi di YouTube-nya Haris Gabut.
dan diulang juga di TikTok karena informasi yang ada di streaming YouTube kan banyak gangguan tadi. Kedua guys. Kedua. Mau balik gimana? Inilah persaingan internet Tiongkok dengan Eropa. Gara-gara Tiongkok diboikot, akhirnya kini memiliki internet tercepat dunia. TikTok lebih jernih dan sedikit gangguan saat streaming atau siaran langsung. YouTube diganti dengan Bilibili dan internetnya juga berbeda. Cina atau Tiongkok itu memiliki internet tersendiri karena pemboikotan Eropa pada saat itu. Dan hasilnya sekarang ternyata yang namanya senjata untuk bisa menembus drone, untuk menembus kubah besinya Israel itu tidak bisa ditembus oleh senjata rudal manapun juga, kecuali oleh rudal buatan Cina atau rudal Iran. Karena apa? Karena internetnya berbeda. Begitu juga dengan TikTok dan YouTube kan beda. TikTok itu gambarnya jelas, suaranya juga jernih dibanding dengan siaran live streaming YouTube. Karena memang kecepatan tercepat internet di dunia itu dimiliki oleh internet Cina. Koeni tampak begitu bahagia. Ada apa? Koeni bahagia saat bertemu dengan Harris Kui yang tampak seperti merasa berada di Indonesia. Hingga videonya viral dan menjadi tujuan wisata. Film Laskar Pelangi telah membuat rumah Andrea Hirata yang pembuat cerita jadi daerah kunjungan wisata terkenal. Kini rumah Koeni juga punya potensi untuk itu. Lepas dari agama yang dianut itu apa? Jika keluarganya berantakan, maka anak-anaknya akan jadi korban. Kan bosku. Love orange kan bosku. Taiwan. Orang Indonesia aku tidak Godok. lihat. Godok. Tampaknya Harris Kui dan Koeni itu, keduanya datang dari keluarga harmonier. Walau religi dari kedua keluarga sangat berbeda. Harris adalah muslim yang taat, sedang keluarga Koeni dalam masa pencarian dengan toleransi yang sangat tinggi. Begitu juga dengan Kenoy yang akan bertemu Kai Jujun di Bandung. Saat Harris Kui sedang promosi videonya yang ke-6 waktu di Vietnam, Harris Kui diganggu netizen yang mempersalahkan Harris atas perbuatan Harris menganggap Habib penampilannya menyerupai foto tokoh agama tertentu, tokoh legendaris yang berambut panjang berhidung mancung. Padahal itu adalah Habib Assegaf. Akhirnya, Harris Kui mau nangis merasa bersalah. Apa ini? Kenapa sih pada bilang itu? Kan aku udah minta maaf. Aku nggak tahu, teman-teman. Sorry. Ya Allah. Teman-teman menggangguku. Why? Guys, aku nggak tahu. Mau buat apa? Menggangguku. Because I talk lah. No good. Oh, guys. Aku cuma bercanda guys. Aku nggak tahu guys. Aku nggak tahu, itu cuma bercanda. Doni makasih, Kak Fitri makasih, Doni makasih. Oke, assalamualaikum. Coret. Dikira itu video itu 1, 2, 3, 4 selesai di 5. Ternyata ada video ke-6 yang tidak bisa diupload ke YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Koeni. Nah, ini permasalahannya. Kalau video 1 itu trending topik di YouTube mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Nah,
Ternyata terbukti dengan strategi pemasaran film itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika film Kiamat tahun 2012 heboh di seluruh dunia sampai MUI di wilayah Indonesia saja ada beberapa organisasi di bawah MUI yang mengharamkan menonton film Kiamat 2012 seperti yang kita tonton di belakang ini. Gara-gara diharamkan, penasaran orang kan, mengapa sih ramalan Kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Sejak saat itu gedung film benar-benar diserbu dan film tersebut menjadi trending pada saat itu. Itulah barangkali strategi untuk pemasaran film ala Amerika yang dilakukan oleh Harris. Dengan TikTok dipublikasikan Queenie menangis, Queenie marah, kemudian ada konflik sehingga orang penasaran ingin tahu video trending pertama. Video itu luar biasa. Berikutnya ada lagi isu di TikTok, kemudian diramekan sehingga orang menunggu ada apa sih di film berikutnya. Nah, kali ini muncul lagi Harris di YouTube dengan live streamingnya. Biasanya kan di TikTok. Nah, sekarang itu Queenie-nya dibawa ke YouTube dan langsung dari malam itu mengadakan live streaming. Berapa banyak uang yang aku beri kepada kamu pada saat itu? Lúc đó tôi đã đưa cho bạn bao nhiêu tiền? Ayo, masih ingat nggak? Aku masih ingat loh. Hampir 20 juta. 20 juta. Suasana pemilu diduga sangat tidak tepat waktunya untuk share 20 video juta ke-6 dong, bagi ya. Harris Kui. Mungkin saat yang tepat untuk promosi terlebih dahulu. 20 juta dong nggak sama 20 juta rupiah, teman-teman. Tapi lumayan sih, sekitar 12 juta. Itulah. Aku kasih semuanya ke En. Terus, En? What are you doing? No! Harris Kui berbicara hadiah untuk Queenie saat di Vietnam, serta berbicara isi video ke-6 yang tidak diizinkan ingin di-upload. Mengapa? Saking senangnya bicara kenangan di Vietnam saat diberi uang oleh Harris, Queenie minta di-kiss dan Sung Jauh lewat TikTok karena saat ini banyak saingan baru yang sering PK dengan Harris Kui. Rasa cemburunya mulai berkurang karena Harris selalu minta izin dulu. Ya, aku juga nanya kenapa sih kamu pakai hijab padahal dilepas juga nggak apa-apa, aku nggak akan maksain gitu. Jadi intinya Publikasi bahwa video ke-6 karya Harris Kui kunjungan ke Vietnam itu tidak akan tayang karena tidak memiliki izin dari Queenie. Diduga ini adalah strategi pemasaran biar orang penasaran. Nanti ketika banyak orang meminta, tolong dong di-upload, kemudian banyak tuntutan, akhirnya nanti nego-nego dengan Queenie, akhirnya film itu tayang, akan dahsyat lagi. Itu strategi pemasaran. Dan tadi malam juga sama, ternyata ada perbandingan antara siaran langsung live streaming di YouTube dengan TikTok beda. Kalau di YouTube itu tadi malam banyak gangguan, gambarnya tidak jelas, kadang-kadang buram, kadang-kadang jelas, kadang-kadang suaranya terputus-putus, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya seperti kita lihat di belakang ini. Makanya tidak nyaman ditontonnya itu. Tambah-tambah Queenie-nya itu tidak seperti di TikTok langsung respon begitu dengan para penonton atau para netizen. Di sini hanya melihat terus saja menjawab komen di TikTok, jadi tidak komunikasi dengan audien atau netizen dari YouTube itu. Ini barangkali perlu diketahui juga, ternyata Queenie itu memang bintangnya TikTok.
Begitulah live streaming di YouTube, gambarnya kurang fokus dan suaranya kadang menghilang. Siap. Akhirnya mereka pindah ke TikTok. Ya beginilah, ini aku malam minggu guys, ngapain coba? Kita kali-kali lah, seringnya kan di TikTok, sekarang kita coba di YouTube gitu. Untuk mengenalkan juga, thank you. Ya, melihat tayangan-tayangan untuk menjawab komentar begitu tampaknya tidak menarik, makanya banyak netizen yang bertanya kalau memang tidak mau siaran langsung ya jangan tampil berdua dong, katanya begitu. Banyak reaksi-reaksi di YouTube itu streaming itu, makanya sekarang disetting